apa itu dissing? Dissing adalah tindakan menghina seseorang, biasanya lewat media sosial. Dampaknya bisa merusak reputasi dan membuat korban trauma atau kurang percaya diri. Yuk simak video berikut untuk tahu cara mencegah dan mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke teman-teman, tampaknya hari ini sangatlah antusias ya untuk mengikuti Sangat. kegiatan kita. Oke, pastinya ini dengan rombel A. Ya. Sangat tidak asing ya wajah-wajah teman-teman ini ya. Kangen enggak, Pak? Kangen sekali tentunya. Oke, ini pertemuan dengan Bapak yang ketiga ya. Ketiga. Setelah kemarin yang pertama kita pakai biblio, Iya. yang bercerita ya. Iya. Oke, yang kedua kalian nonton film, sinema edukasi. Yang ketiga hari ini rahasia dulu. Oke. Spoiler. Mungkin Bapak absen dulu aja ya, teman-teman ya. Oke. Oke, yang pertama ada Andrea datang. Hadir. Oke, Aili hadir. Dona. Hadir Pak. Oke, Taufik. Hadir Pak. Oke, Stefani. Hadir, Pak. Hadir. Sofa. Hadir. Hadir. Nizar. Hadir. Renata. Hadir. Oke, lengkap tepuk tangan. Oke, mungkin sebelum lebih jauh bisa minta tolong ke Mas Nizar ya, ketua kelasnya, ketua rombonnya untuk memimpin kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Oke, silakan Mas Nizar dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Amin. Doa dapat dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, baik, terima kasih Mas Nizar ya. Oke teman-teman, sesuai yang dibilang Mas Nizar tadi ya, berdoanya kita untuk kelancaran bimbingan kelompok hari ini. Dan tentunya kita hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, menyambung dari yang Bapak bilang di awal. Pertemuan pertama sudah biblio edukasi. Yang kedua udah sinema Edukasi. Yang ketiga kira-kira kita mau pakai metode apa? Sinema lagi. Mau sinema lagi? Nggak mau, bosan. Yang game Pak, besok Pak. Game mungkin bisa di pertemuan selanjutnya aja. Waduh. Oke, apa? Coba tebak. Kalau ada yang nyerempet nanti Bapak kasih, nggak kasih apa-apa. Ayo. Apa ya Pak? Lupa namanya Pak. Lupa sih lu. Clue-nya adalah acting. Oh drama. Namanya adalah sosiodrama. Jeng. Sosiodrama. Ada yang mungkin pernah dengar sebelumnya? Pernah. Saya Kak, Oke, saya. Mbak Dona. Berakting nggak sih Pak? Acting, ya benar. Oke. Bermain peran. Bermain peran. Oke. Drama sosial. Drama sosial. Oke. Mbak Aili? Berdialog. Teman-teman ini sepertinya sangat menggunakan otaknya dengan baik ya. Oke, sesuai yang bilang teman-teman tadi, sosiodrama adalah salah satu metode yang Bapak gunakan dalam bimbingan kali ini dengan cara teman-teman nanti akan memerankan dan mempraktekkan cerita-cerita yang Bapak sajikan. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Tentunya ceritanya akan memuat suatu topik. Topik Roma. Oke, topiknya adalah Bapak kasih clue, kalian tebak, gitu ya. Iya. Clue yang pertama adalah sedang marak di media sosial, di TikTok utamanya ya. Nah, FYP. nah, FYP. Sedang ngetren juga. Lalu clue yang kedua akan Bapak sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Apa itu perumpamaan? Membuat noda di baju orang lain. Ayo apa? Coba gabungkan. Apa yang kira-kira sedang viral di Apa ya? TikTok akhir-akhir ini? Menumpahkan tinta. Oh, menumpahkan tinta di kertas putih orang lain, mirip juga. Gak apa-apa. Oke, apa tuh? Membuat noda di baju orang lain. Iya. Oh, kemarin. Peringatan darurat. Gempa negatif. Kita mega terus, mega terus. Mega terus erectus. Apa? Oh, kemarin kalau nggak salah ada FYP saya Pak. Apa Mas Bapak? Itu kayak cari gara-gara gak sih? Inggris kok tapi. Oh. Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris Inggris. gitu bareng. Oh, dising Pak. Oh, hilang. Dising. Seperti Mas Sofa ini FYP-nya sama dengan Bapak ya? Benar banget. Dising. Saya tanya missing Pak. Oke. Apa
Apa itu dissing? Dissing. Coba dissing itu kan dari bahasa Inggris ya. Iya. Dan itu kan Bapak berikan clue lagi tadi tentang jangan membuat noda di Baju orang orang lain. lain. Coba kalian hubungkan. Oke, siapa yang bisa bahasa Inggris? Mungkin Mbak Renata. Saya. Gimana Mbak? Tadi kan dissing, terus jangan membuat noda di baju orang lain. Ya. Berarti kalau menurut saya itu merusak reputasi orang lain, gitu mungkin Pak. Oke, bener banget. Tepuk tangan untuk Mbak Renata. Oke, bener banget ya. Bapak izin mengulang. Jadi dissing itu adalah perilaku yang kita lakukan untuk menurunkan atau menjelekkan reputasi orang lain melalui media Sosial. Nah, tren apa kira-kira yang sangat cocok dengan hal tersebut? Yang akhir-akhir ini? Story time. Story time, bener banget. Oh, yang kayak di TikTok itu nggak sih? Oke, jadi kan sekarang lagi marak banget ya TikTokers, Iya, buat iya. TikTokers dan bukan TikTokers. Iya, iya. Melakukan story time bagi TikTok maupun di Instagram ya Iya, biasanya. iya, iya. Nah, itu beberapa, tidak semuanya itu pasti mengandung konsep dari dissing itu sendiri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan apakah dissing itu perlu dicegah? Ya perlu. Kenapa kok perlu dicegah? Ya merusak reputasi orang lain. Bener banget. Sangat benar. Iya. Bener banget ya, karena teman-teman hari ini sudah menggunakan otaknya 100%. Oke, Bapak sangat bangga sudah. Oke, metode sudah. Topik juga sudah Bapak jelaskan. Oke, selanjutnya apa yang kurang yang biasanya kita lakukan di awal? Pemanasan Pak. Pemanasan. Es breaking. Es breaking. Es breaking. Dingin. Oke, sesuai dengan yang pernah kita lakukan di bimbingan kelompok sebelum-sebelumnya. Yang tidak bisa mengikuti instruksi Bapak dengan baik akan dapat Hadiah. gitu ya. Ya. Hadiah tapi bukan hadiah kayak gitu ya. Oke. Simpel aja, games hari ini adalah tepuk tunggal tepuk ganda. Gampang ya? Kecil ya? Gampang. Sepele. Gampang. Oke. Tapi Bapak balik, kalau tepuk tunggal tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau tepuk ganda tepuknya 1 kali. Nah, kalau misal Bapak bilang ganda atau tunggal aja tanpa ada kata tepuk, kalian bilang siap salah, gitu ya. Harus sambil hormat dan ganti sabun TNI. Enggak dong. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, kita warming up dulu, semangat pemanasan dulu ya. Oke, tepuk tunggal. Ini gimana? Sudah semangat pemanasannya udah langsung aja. Karena sudah ada yang fokus ini. Iya, iya. Oke, tepuk tunggal. Tepuk ganda. Siap Lihat, salah. ada 3 orang ya, Mas Nizar, Mas Sofa, sama Mbak Stefani. Ini gimana ini kok nggak fokus? Pemanasannya kurang tadi Pak. Kurang. Ya itulah tujuan Bapak. Oke, sudah dapat 3 orang. Bapak ingin 4 mangsa. Yang satu lagi mangsanya. Oke, kita Ini saya ikut lagi, Pak. boleh ikut lagi tapi nggak Bapak anggap ikut ya. Ikut lagi kita coba sesuai. Oh, Pak. Oke, lanjut. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Ganda. Ini Oh, ganda. Dadah. Dona berarti dapat Stefani, Nizar, Sofan juga Dona. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang kalah. Merayakan Oke, kekalahan. sesuai yang Bapak bilang, yang kalah dapat hadiahnya Yeay. sama. Hadiahnya tetap kartu, dan tidak boleh Buka. sebelum ada instruksi dari Bapak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Langsung Bapak bagi aja. Diintip boleh, Pak? Nggak boleh diintip, langsung dimasukkan satu. Saya intip ya, Pak. Yang intip dosa. Oke, dimasukkan kantongnya dulu. Ya sudah? Sudah. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Bapak akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana sesi drama hari ini akan berjalan. Oke, sudah semangat ya? Sudah. Bapak lupa ini ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum masuk ke adegan Apa? inti. Waduh, tetap semangat teman-teman. Tepuk semangat masih ingat? Masih, Pak. Nah, seperti biasa langsung aja tepuk semangat. Kali tepuk semangat. Bapaknya nggak fokus. 2 kali tepuk semangat.
menghukum diri sendiri. Oke, sudah. Ice breaking udah, Bapak jelaskan topik juga udah, sosiodrama juga udah. Selanjutnya Bapak jelaskan mengenai sistematika tahapan inti kita hari ini. Oke. Kita pakai metode Sosiodrama. Nah, nanti tidak semua dari teman-teman itu akan bermain menjadi tokoh. Iya. Namun juga ada yang menjadi observer. Apa itu observer? Pengamat. Boleh lagi ya. Jadi nanti teman-teman ada yang menjadi pemeran yang mementaskan cerita, ada juga teman-teman yang mengamati jalannya pementasan sosiodrama. Gitu ya. Itu untuk sosiodrama. Lalu setelah sosiodrama akan Bapak buka diskusi terbuka dan kegiatan refleksi. Nah, di situ nanti teman-teman silakan untuk sangat aktif. Otaknya digunakan 1000% ya. Oke, Pak. Oke, digunakan seaktif-aktifnya. Nah, gimana caranya biar Bapak lihat kalian aktif atau enggak? Karena yang di akhir nanti teman-teman yang aktif banget akan dapat reward spesial dari Bapak. Beneran reward ini, bukan hadiah kayak kartu lagi. Ini beneran hadiah. Nah, lalu gimana sih cara Bapak biar bisa lihat kalian itu aktif atau enggak? Gimana caranya? Dicatat. Cara kuno itu. Cara yang tidak kuno. Kalian punya Instagram? Punya. Nah, kalian tahu kalau misalnya kotak-kotak ini namanya apa di Instagram? Fit. Nah, ini namanya adalah fit puzzle. Nah, kalian fitnya estetik. Estetik dong, Pak. Nah, ini fitnya kan nggak estetik ya teman-teman ya? Iya. Putih-putih gitu ya. Rumpang. Rumpang. Nah, kalian nanti tugasnya adalah melengkapi fit ini. Gimana cara melengkapinya? Ditempel. Aktif. Dengan aktif. Aktif dulu. Aktifnya misalnya dalam bentuk bertanya, menanggapi, atau memberikan saran atau kritik kayak gitu ya. Nanti tiap kalian aktif boleh menempelkan. Oh, Ya. iya. Oke, berbeda dari bimbingan kelompok kita sebelumnya, Iya. nggak selalu kalau misalkan puzzle-nya penuh dapat hadiah. Nah, ini kan ada kata-katanya nih, tapi belum bisa dibaca ya. Iya. Silakan ditempel dulu, Iya. lalu dijelaskan apa sih arti kata-katanya. Kalau misalkan menurut Bapak sudah tepat, nanti baru dapat hadiah. Kalau misalkan enggak, nanti dilempar ke teman yang lain. Gitu ya, boleh. Nggak perlu takut, karena selama teman-teman nanti mengikuti sosiodrama hari ini dengan baik, teman-teman pasti bisa menjawab. Gitu ya. Oke, Bapak berikan dulu. Harus fokus berarti Pak ya. Harus fokus tralala. Fokus terlalu. Oh my Oke, god. sudah. Kakak tua. Disimpan dulu, dimasukkan kantong. Iya. Karena itu ada stiker-stiker yang bakal rontok kalau misalkan nggak segera dimasukkan ke kantong. Boleh dilipat, Pak. Boleh dilipat. Oke. Jangan diremes ya. Nggak boleh diremes. Dibakar berarti. Oh, jangan dibakar. Oke, teman-teman sudah siap untuk mengikuti sosiodrama? Siap. Oke, langsung saja lanjut. Judul sosiodramanya adalah Dissing Bikin Terasing. Nah, dissing itu membuat yang terasing itu korbannya atau pelakunya? Korban. Pelaku. Dua-duanya nggak sih, Pak? Kenapa Mbak Dona kok bisa dua-duanya? Ya karena pertama itu korban yang diasingkan, terus nanti kalau ketahuan ya pelakunya diasingkan juga. Gila, oke. Mbak Juni sudah menggunakan 100% kapasitas otaknya ya hari ini ya. 1000%. Oke, Bapak melihat kalian semuanya sebenarnya bisa kalau untuk menjawab, tapi malu-malu aja ya. Iya. Jangan malu-malu sama siapa. Oke, judulnya udah. Selanjutnya adalah garis besar cerita. Oh my god. Oke, Bapak bacakan keseluruhan ceritanya nanti seperti apa. Kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti bisa ditayangkan setelah Bapak baca ya. Oke. Kalau misalkan kecepatan, kalau kelihatan Bapak nge-rap nanti silakan angkat tangan ya, Bapak. Perlambat. Nah, Ini ceritanya ini. apa? Ini berarti inti ceritanya ya. Ini inti ceritanya aja. Oh. Inti ceritanya aja. Inti ceritanya aja. Lanjut ya. Oke. Pada hari bawa bekal dunia, Kepala Sekolah SMA Surya Membahana meminta siswa untuk membawa bekal dari rumah. Keisha, siswa kaya raya baik hati, kaya raya baik hati, membagikan bekalnya kepada teman sekelas, termasuk Fanya yang menolak dengan ketus. Sore harinya, Fanya merasa terhina karena merasa diperlakukan seolah tidak mampu oleh Keisha, padahal ia sudah membawa bekal. Fanya membagikan keluhannya melalui live TikTok yang segera viral dengan lebih dari 20.000 penonton dan banyak sekali dukungan untuk Fanya. Keesokan harinya, Nando dan Viola yang melihat live TikTok Fanya di kafe mulai ikut membenci Keisha.
Keisha yang kebetulan berada di kafe yang sama disapa oleh Nando dan Viola yang melemparkan roti pemberiannya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dan Keisha pun merasa bingung, apa yang terjadi? Pada pagi hari berikutnya, Keisha mencoba menjelaskan maksud baiknya kepada Vanya. Namun Vanya malah semakin marah dan pergi. Keisha lalu menceritakan kejadian tersebut ke sahabatnya, Amber, yang membantunya membuat klarifikasi di TikTok. Video klarifikasi tersebut kemudian ditonton lebih dari 200.000 kali, membalikan hujatan kepada Vanya. Akibatnya, Vanya merasa diasingkan oleh teman-temannya di kelas. Oke, gimana ceritanya? Sudah bisa dipahami? Paham, sangat paham Pak. Drama sekali ya? Sangat dramatis. Berbelit-belit nggak? Tidak. Oke, bisa dipahami ya? Jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan Mas Diza. Nanti skripnya gimana Pak? Oke, jadi nanti sosiodrama itu tanpa skrip ya teman-teman. Tanpa skrip. Oke, nanti garis besar cerita yang Bapak bacakan tadi akan Bapak pecah menjadi adegan-adegan kecil. Nah, tiap adegan nanti Bapak akan ceritakan latar waktu, latar tempat tokoh yang sedang bermain dan juga bagaimana ceritanya. Langsung saja dipraktekkan tanpa adanya skrip. Jadi spontan. Selalu saja ya teman-teman. Oke, bisa dipahami Mas Diza? Bisa Pak. Teman-teman semuanya juga sudah paham? Bisa. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas. Jelas ya? Sudah. Oke, garis besar cerita udah, lanjut ke rambu-rambu pemain. Kalian ada berdelapan ya? Iya. Ya, berdelapan. Nanti ada 5 menjadi pemeran dan 3 menjadi observer. Gitu ya. Bapak bacakan satu persatu tokoh dan bagaimana wataknya. Yang pertama ada Keisha. Anak kaya raya, baik hati, suka menolong, suka berbagi, siswa kelas 12-1. Kira-kira ini siapa? Yang mirip kayak waktunya ini. Aku. Oke, lalu ada Vanya, TikTokers, suka menggunjing, jutek, suka marah-marah, siswa kelas 12-1. Nah, siapa ini kira-kira? Selebgram. Gak ada yang mau ngaku ya, kalau yang jelek-jelek. Oke, lanjut. Peran yang ketiga ada Amber, TikTokers, sahabat Keisha, baik hati, dan siswa kelas 12-4. Beda kelas ini ceritanya. Lalu ada Nando. Nando ini cowok ya, gampang terhasut, kompor, suka menggunjing, siswa kelas 12-1. Nah. Bisa. Lalu ada Viola. Viola ini adalah teman dekat Nando, bestinya Nando. Bestinya nih. Gampang terhasut, kompor, suka celometan met-met. Dan siswa kelas 12 IPA 1. Ya. Iya. Sama-sama kompor dan gampang terhasut soalnya. Iya. Oke. Dan ada 3 pemeran lain yaitu sebagai observer. Ya. Oke. Itu nanti untuk 5 pemainnya itu nanti akan bermain sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan di tiap rincian adegan. Lalu untuk observernya nanti akan mengisi lembar kerja LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. LKPD pedoman observasi sosiodrama. Ini ya, nanti Bapak bagikan, nanti silakan diisi nama di atas dan juga rombelnya diisi A gitu aja ya. Dan juga isikan 3 hal yang kalian dapatkan selama pementasan sosiodrama. Iya, 3 hal penting aja. Lalu kita bahas nanti di diskusi terbuka. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum Bapak tunjuk-tunjuk atau Bapak acak-acak siapa yang menjadi pemeran? Belum tanya loh. Siapa yang mau jadi pemeran? Saya mau pemeran, Pak. Kalau semuanya mau gini, Bapak ya milihnya susah. Kalau Bapak spin aja gimana? Spin aja ya? Iya. Jangan terpaksa gitu dong. Spin ya? Iya. Kalau tanya setuju dulu. Setuju ya. Oke, Bapak spin dari pemeran Keisha. Siapa itu? Oke, Keisha akan diperankan oleh Enggak lihat. Iya. Andrea. Jadi protagonis. Oke. Lalu untuk peran Vanya, ini antagonisnya akan diperankan oleh Aileen. Oke, lanjut untuk peran Amber. Ayo, ini untuk Amber ya. Ember, waduh siapa tuh Ember? Amber akan diperankan oleh Donna. Oh my god.
Lanjut untuk Nando, ayo supak tipung. Lagi-lagi. Ayo, Nando. Lagi. Nendo. Oh, Tahu sih. Waduh. Bestian. Sekarang bestinya. Biasanya tahu begini, Viola. Ayo saya jadi Viola. oh my god. Stefani. Fancy banget, bro. Oke, sudah. Masih ingat ya dengan wataknya masing-masing perannya? Masih. Oke. Jadi siapa? Fanya. Jadi siapa? Jadi Viola. Jadi siapa? Kesha. Jadi siapa? Amber. Jadi Amber ya. Jadi siapa? Nando, kan koper Pak. Bapak catat dulu ya, biar Bapak nggak lupa. Keisha Andrea ya. Iya. Fanya jadi Aili, Amber diperankan Donna, Iya, Pak. Nando diperankan Taufik, Viola diperankan Stefani. Jadi ini yang observer ada Sofa, Niza dan juga Renata. Oke, Bapak bagikan dulu pedoman observasinya. Apa tuh? Lagi. Minta tolong diberikan ke ini ya. Terima kasih. Itu kan kamu. Oh iya. Gimana sih? Sudah? Oke, instruksi selanjutnya bagi teman-teman yang menjadi pemeran silakan untuk berkumpul di kiri Bapak, yang menjadi observer silakan berkumpul di kanan Bapak. Oke. Oke, Pak. Ayo cepat. Oke teman-teman, sudah siap? Sudah siap teman-teman. Nanti tempat kosong di tengah kita ini kita anggap sebagai panggung pementasan drama. Kita agak minggir berarti, Oke, Pak. boleh agak minggir. Oke. Nah, ini adalah sebuah panggung pementasan drama. Bagi teman-teman yang bertugas untuk memerankan suatu hal itu di tiap rencana adegan, nanti silakan untuk memerankannya di sini. Apabila teman-teman tidak sedang bertugas, nanti silakan untuk berdiri di luar panggung. Bukan di luar pintu ya, di luar ruangan ya. Mengisi di sana saja. Gitu ya. Biar ini kita anggap seperti teater sungguhan. Begitu ya. Oke, Pak. Oke. Nanti Bapak bacakan seperti tadi ya, per adegan, Bapak bacakan latarnya, Bapak bacakan siapa tokoh yang berperan, dan nanti teman-teman silakan untuk bersiap. Begitu ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Kita kosongkan dulu panggung pementasan drama. Dadah. Oke, teman-teman observer jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting ya. Oh iya, Pak. Karena akan ada refleksi dan diskusi terbuka. Iya. Coba lihat terus nama ini ya Pak. Oke, silakan ditulis nama dan juga role-nya. Oke, teman-teman sudah siap? Sudah. Akan kita mulai dari scene yang pertama. Scene yang pertama ini di kelas dan di pagi hari. Yang berperan ada semuanya kecuali Amber, ya, semuanya kecuali Amber. Hari ini adalah hari bawa bekal dunia. Kepala Sekolah SMA N Surya Membahana menginstruksikan seluruh siswa untuk membawa bekal dari rumah. Keisha dibawakan lebih banyak bekal oleh orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk berbagi dengan Nando dan Viola. Keisha juga menawarkan bekalnya kepada Fanya, namun Fanya menolak dengan ketus. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan dulu? Ini boleh bawa properti kan, Pak? Boleh bawa properti, sekreatif teman-teman. Sudah? Sudah. Bisa dimulai ya? Bisa. Adegan pertama bisa dimulai dari sekarang. Kita jadi best kan? Iya. Pagi teman-teman. Oh, ya pagi. Ini aku bawa bekal lebih, kalian mau nggak? Mau, boleh. Ambil aja. Ini gratis kan? Iya gratis kok. Kamu mau nggak? Nggak usah deh. Iya, lumayan. Kapan-kapan aja. Berarti kita ya, dapat begitu aja. aja. Lumayan, gratis kan? Alhamdulillah. Ya udah. Kasih ya. Makasih ya. Ya. Kita kan bawa bekal sendiri. Ya, berarti gratis. Ya, betul yang penting. Daripada kita dibeli ya? Kok nggak diajak? Ayo. Sudah? Udah, Pak. Tepuk tangan. Sangat bagus ya adegan pembukaannya ya. Keren, Pak. Ekspresinya. Sangat ekspresif. Seperti aktor dan aktris sungguhan ya. Oke, sudah siap masuk adegan 2? Sudah ya? Adegan 2 ini yang bermain hanya Fanya. Oke, di kamarnya Fanya, latar waktunya sore hari. Oke, Fanya merasa terhina oleh Keisha karena menawarkan bekal kepadanya. Fanya merasa seolah-olah dianggap tidak mampu, padahal ia sudah membawa bekal sendiri. Merasa kesal dengan perlakuan Keisha,
Meskipun niat Keisha adalah baik, Fanya memutuskan untuk bercerita tentang kejadian tersebut melalui live TikTok. Video tersebut kemudian menjadi viral dengan lebih dari 20.000 penonton dan banyak yang mendukung Fanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan kedua bisa dimulai dari sekarang. Duh, gabut nih. Ngapain ya? Aku jadi kepikiran nih sama yang tadi yang dilakukan Keisha. Tadi aku dijauhin sama Viola sama Nando. Gara-gara nggak ambil bekal dari si Keisha. Kesel banget deh. Gabut nih. Malah TikTok. Seru kayaknya. Halo Kak, join ya, join. Jangan kawan. Kalian tahu nggak di kelas aku tadi yang pagi-pagi kan ada bayi bekal. Itu si Keisha. Kalian tahu kan ya, yang anak orang kaya tuh loh, yang sok banget, udah caper sama Nando. Apaan banget masih bekal kayak gitu. Kalau aku sih nggak mau ya ambil bekal dari dia tadi. Soalnya aku kan udah bawa bekal dari mama. Kayak apaan banget, kayak ngasih-ngasih. Emang dia sok kaya banget. Emang kaya sih, tapi kan kita juga mampu gitu beli. Terus si Viola sama si Nando mau aja gitu. Mending bekalnya itu dimakan sendiri gitu. Masa gitu dibagi-bagi. Apaan banget. Sangat menjiwai, sangat menjiwai ya. Iya. Bahkan jadi peran antagonis sebenarnya ya. Oke, sudah. Adegan yang selanjutnya ya. Scene 3 ini di kafe sore hari yang bermain ada Nando, Viola dan juga Keisha. Oke, bisa dipahami ya. Ceritanya, Nando dan Viola yang sedang nongkrong di kafe tidak sengaja melihat live TikTok Fanya. Mereka terhasut oleh video tersebut dan mulai membenci Keisha. Kebetulan, Keisha juga berada di kafe tersebut dan sedang menikmati waktu sendiri. Ketika Keisha menyapa Nando dan juga Viola, mereka dengan segera melemparkan roti pemberian Keisha dan yang mereka terima di kelas dan menjelaskan tentang live TikTok Fanya. Keisha merasa kebingungan dan terkejut karena hal itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan ketiga bisa dimulai dari sekarang. Gimana nih Besti? Makan roti dulu nggak sih? Sebenarnya enak banget loh. Apa itu? Ada apa nih? Ada yang nikah. Loh, live-nya kita. Loh, Parah ya? parah banget. Nggak jadi tak habisin deh. Iya. Jangan-jangan dia ngebujuk kita biar dia masuk circle kita. Iya. Nggak Halo mau. teman-teman, kita ketemu lagi. Siapa lo? Siapa? Ngapain kamu sih kalian? Kamu ikutin aku kan? Biar Enggak. kamu bisa join circle kita. Sorry. Iya. Lo nggak bisa masuk circle kita. Menang orang kaya, sok kaya. Padahal kayak kita daripada lo. Iya. Kita bisa beli ini. Bisa. Sorry, kita bisa beli apaan itu? Iya. Kemudian kita beli sendiri ya. Iya. Biarin. Sangat menjiwai ya. Sangat menjiwai. Sangat julid. Sangat julid. Merasa ya. Sangat sampai situ. Oke. Lanjut ke adegan yang Kalau keempat Besti. ya. Adegan yang keempat ini di kelas di pagi hari hanya ada Keisha dan juga Fanya. Ceritanya pada keesokan harinya Keisha berusaha berbicara dengan Fanya untuk meluruskan kesalahpahaman. Keisha mencoba menjelaskan bahwa niatnya itu adalah baik, namun Fanya semakin marah dan nyolot. Fanya kemudian pergi dan meninggalkan Keisha dengan kemarahan yang semakin memuncak. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa dimulai? Bisa. Adegan keempat bisa dimulai dari sekarang. Tapi banget sih dia tuh. Fanya, kamu kemarin kenapa nggak nerima bekal dari aku? Gak mau, aku udah jualin sama mama. Aku kan cuma mau berbagi, soalnya aku dibawain bekal lebih banyak dari mamaku dari rumah. Kok lu nyolot sih
motivasinya sampai Iya, sini ya. super nyolot, Pak. Super Nyolotnya sampai sini. Sampai kecolot-colot. Oke, adegan keempat udah lanjut adegan yang kelima. Ini di taman. Di taman dan siang hari. Yang bermain ada Keisha dan juga Amber. Gitu ya. Oke, ceritanya adalah Keisha yang merasa sedih pergi menemui sahabatnya, Amber. Keisha menceritakan seluruh kejadian kepada Amber. Amber kemudian membantu Keisha untuk membuat klarifikasi melalui akun TikTok-nya. Dengan klarifikasi tersebut, Keisha menjelaskan pandangannya dan memulihkan nama baiknya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Adegan kelima sudah dimulai? Bisa? Bisa. Oke, adegan kelima bisa dimulai dari sekarang. TikTok dulu. Bagus banget di posting ah. Amber, Iya Keisha mau kenapa? cerita. Cerita Aku apa? lagi sedih kemarin aku bagi-bagi bekal ya di kelas. Nah, soalnya mamaku itu bawainnya lebih banyak gitu, aku nggak bisa habisin sendiri. Iya. Nah, habis itu aku dihujat di TikTok gara-gara itu ada yang bilang yang jelek-jelek tentang aku. Kok bisa? Siapa yang bilang? Itu sifatnya dia bikin video tentang aku yang sok gitu katanya. Ya Allah. Kalau gitu kamu mending karena aku tiktokers ya, aku mau bantu kamu. Coba kamu buat video klarifikasi gimana yang jelas menurut itu yang jelas menurut kamu kejadiannya menurut kamu gitu ya. Coba kamu ini play aja tiktoknya. Halo teman-teman semua, di sini aku mau jelasin ya dari kejadian yang kemarin. Itu sebenarnya aku bagi-bagi bekal itu karena aku dari rumah itu dibawain lebih banyak sama mamaku. Jadi aku bagi-bagi soalnya aku nggak bisa habisin sendiri gitu. Jadi aku cuma mau niatnya buat baik gitu, bagi-bagi sama teman-teman biar nggak mubazir nanti makanannya gitu teman-teman. Makasih ya. Jadi gitu ya teman-teman, klarifikasi dari teman aku Keisha. Ini aku bantu Keisha karena biar bisa FYP di kalian. Kalau gitu ya udah. Bye. Aku posting ya kalau gitu ya. Iya. Udah. Sudah Kak. Sentul sekali ya. Sentul dan alay. Oke, bagus banget. Adegan terakhir. Ayo, adegan terakhir nih. Adegan terakhir ini letaknya di kelas pagi hari. Ini yang bermain ada semuanya kecuali Amber. Ceritanya gini. Esokan harinya, video klarifikasi Keisha ditonton lebih dari 200.000 kali. Semua hujatan yang sebelumnya ditujukan kepada Keisha kini berbalik pada Fanya. Fanya akhirnya mendapatkan ganjarannya dan merasa diasingkan oleh teman-temannya di kelas. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, adegan ke-6 bisa dimulai dari sekarang. Kita dong bikin film yang kemarin loh. Iya, Yang kemarin loh. Yang gimana? Ya, Bapak ya, Oh. Akbarnya. Oke, ya. Ya kan? Apa kan? Iya. Tuh, apa nih ya? Lagu bernyanyi, bermain musik DJ tak gentar. Iya iya benar. Sama begini Iya loh. kan kita pilih susah kan. Posting aja ya. Keren deh. Iya. Ih, udah ada yang lain. Masih satu Iya. tapi. Nanti Inggris. Loh, ini kan yang kemarin kan? Keisha. Iya, siapa yang klarifikasi? Emang ada apa? Loh, dia dikata-katain sama si itu. Oh, beda di fitnah. Iya. Kalau orang soalnya Kita kemakan omongannya jadi. Iya, gimana? Wih, ya ampun. bahaya. Iya. Itu kan keren banget sih. Iya. Tahu gitu kita nggak bisa. Iya, masa nggak sih kita? Itu dia. Iya. Kita Kita sama kan? Kamu bukannya yang kata-katain Keisha kan? Apaan tiba-tiba datang nyolot-nyolot? Kamu kira kita nggak tahu? Emang kenapa? Itu di video situ? Nih, lihat. Iya, iya. Biar kamu sadar. mata. Ih, emang pakai daun apa sih itu? Apa Lihat sih? sih. Sini. Iya kan? Ih, kamu benar fitnah. Oh, udah
itu. Ya bener itu sama gue deh. Kalau udah produksi, kalau gue nggak tahu ya bener kayak kalian aja yang kemakan omongan si culun. Betul, Enggak ya bener gue. Kata siapa? Ini gue produksi, gue sih nggak mau teman-teman aku. Kalau baru sih, harus sih. Udah gue suka sih. Iya. Bukan aku. Nah, bagus ya, berakhir sudah sesi drama kita. Yeay. Kembali lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa alat tulis, fit puzzle, kartu di bawah semua. Sudah, Pak. Sudah? Oke, dirapikan dulu tempat duduknya. Oke, Bapak mau mulai dengan refleksi dulu. Oke, dari pemain, gimana? Dari Nando, gimana? Singkat aja, gimana perasaannya memerankan Nando? Nah, seru Pak, soalnya gimana ya? Kan ada orangnya kan gitu Pak, terus dikata-katain, terus habis itu, oh ternyata salah, terus ternyata sedangkan kan saya sama si Viola. Itu ikut memfitnah gitu loh Pak. Oke. Terus akhirnya kita bersendam gitu loh ke yang menghasut gitu loh Pak. Oke. Salah apa benar? Yang dilakukan oleh Nando dan Viola. Salah sih Pak, tapi kan nggak tahu Pak. Oke. Karena tuntutan peran ya. Oke, teman-teman. Kalau melihat ada teman kita yang memperlakukan teman kita seperti Nando, Viola dan juga Fanya, itu kan tindakan bullying ya. Iya. Nando dan Viola kan tadi membuli Fanya, Fanya pun juga membuli Keisha. Nah, ketika teman-teman melihat hal tersebut, apa yang harus teman-teman lakukan? Masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Apa? 5D. Nah, teman-teman harus melakukan 5D dan perlu dilaporkan ke guru BK. Jangan teman-teman ikut membuli karena nanti pasti tidak ada selesainya. Gitu ya. Jadi rentet nanti Keisha dibully Fanya dibully oleh Nando dan Viola. Nah, itu nanti semuanya menjadi pembuli akhirnya. Iya. Gitu ya. Jadi harus melakukan 5D dan dilaporkan ke guru BK. Oke. Dari Nando udah, dari Viola gimana singkat aja? Kalau dari saya seneng sih Pak bisa berdialog gitu, apalagi saya kan juga benci sama Nando juga sih, jadi kayak enak terus kayak apa kayak ngata-ngatain Fanya kayak kayak seru banget loh gitu, jadi kayak penuh emosi. Oke, bagus. Oke, lalu Keisha gimana refleksinya? Kalau saya selama jadi Keisha sih ini ya Pak, agak sakit hati gitu difitnah gitu ya. Sakit hati. Iya, terus akhirnya agak seneng gitu, ada yang nolongin gitu. Oke, Ayo, Amber ini cuma satu kali tampil. Iya Pak, sebenarnya saya kayak gemes banget karena saya satu kali tampil ya, tapi sekalinya saya tampil saya ternyata membantu. Sangat sombong. Oke, dan bagus banget. Lanjut terakhir Amber, Fanya. Fanya gimana? Kalau saya suka Pak karena perannya tuh beda sama yang lain gitu loh, kayak judes banget, terus kata-katanya itu nyakitin si Keisha. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari observer nih, apa yang kalian amati selama pelaksanaan sesuai drama? Saya dulu. Oke, silakan. Oke, kalau dari saya sendiri itu yang pertama tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain, Pak. Karena kan tadi awalnya karena sifatnya berburuk sangka kepada siapa tadi namanya? Keisha. Jadi ya gitulah intinya. Terus yang kedua, tetap jaga privasi seseorang gitu, Pak. Jangan disebarkan ke luar-luar apalagi media gitu. Terus yang terakhir, jangan membawa masalah keluar dari lingkungan itu, Pak. Jadi kayak si Fanya tadi kan malah membawa permasalahan-permasalahan tersebut ke media sosial, jadi malah banyak yang kena imbasnya juga gitu sih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Linda. Renata. Oke, kalau saya tadi yang pertama jangan berburuk sangka terhadap orang lain seperti tadi Fanya masalahnya dimulai karena Fanya berburuk sangka ke Keisha. Terus yang kedua lalu buat Nando sama Viola tadi jangan mudah terkompori sama orang lain. Lalu yang selanjutnya jangan membuat rumor yang tidak benar karena dapat menyakiti orang lain. Terus yang terakhir, semua keburukan yang kita lakukan itu dapat kembali ke diri kita. Kita pertama.
Selanjutnya yang terakhir Mas Sofa. Oke Pak, terima kasih. Yang pertama itu saya sama kayak teman-teman sebelumnya, itu tidak boleh berprasangka buruk akan kebaikan orang lain. Terus yang kedua, ini menurut saya penting juga Pak, tidak boleh menerima informasi mentah-mentah. Oke. Nah, terus yang ketiga, ini juga agak kalah penting, harus bijak dalam bersosial media Pak. Oke, benar banget Mas Sofa. Tenang. Oke, refleksi sudah, kita lanjut ke diskusi terbuka. Oke. Silahkan dikeluarkan semuanya fit puzzle-nya. Oke, fit puzzle-nya silahkan dikeluarkan dulu. Oke, dikeluarkan. Nanti bagi teman-teman yang mau berpendapat atau menjawab atau apapun yang aktif akan boleh menempelkan fit puzzle-nya. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Tadi siapa yang dapat kartu dari Bapak? Saya. Oh iya, saya dapat Pak. Oke, dari Mas Sofa dulu dibaca Mas kartunya isinya apa? Baca ya Pak ya. Oke. Apa dising menurut kalian? Apa dising menurut Mas Sofa? Tadi udah dijawab Renata sih Pak. Apa yuk? Tapi awal. Ayo. Enggak itu kok berprasangka sih? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab? Saya. Oke, Dona silakan. Merusak reputasi. Oh iya itu. Lebih jelas lagi, ayo lebih jelas. Melalui apa? Merusak reputasi seseorang melalui media sosial. Oke, betul. Karena Mas Sofa tidak bisa menjawab, Mbak Dona yang menang. Oke, Terima kasih, Pak. Gak apa-apa. Bapak kasih kesempatan satu lagi. Ada yang mau menambahkan jawaban Mbak Dona biar lebih sempurna? Ayo, masa nggak ada yang mau? Mas Nizar silakan. Sepertinya ini siapa sih? Ayo Mas. Kalau dari saya sih jangan pernah ini ya Pak. Pertanyaan tadi apa sih? Dising menurut kalian. Apa dising menurut kalian? Dising itu merupakan perilaku yang merusak nama baik seseorang melalui media sosial dan nggak ada bukti nyatanya gitu loh Pak kalau dia melakukan kesalahan gitu loh Pak. Oke, benar banget. Tepuk tangan Mas Nizar. Oke, Mas Nizar juga boleh menambahkan satu fit puzzle. Itu terserah ya Pak masanya terserah, sebelah mana. level yang mana aja. Oke, ada lagi yang dapat kartu dari Bapak kasih jawab. Oke, Mbak Stefani dulu. Apa dampak bagi pelaku dising? Oke, dampak bagi pelaku dising. Apa tuh? Kalau tadi yang dari drama itu dimarahin sama teman-temannya, dikira dia penyebar hoax kayak gitu-gitu. Oke. Terus ini Pak bisa dipenjara juga Pak kalau kasusnya itu lebih parah gitu Pak. Bener Kayak banget. lagi viral-viral itu. Oke, tepuk tangan. Bener banget ya yang dibilang Mbak Stefani. Oke, boleh ditambah Mbak Stefani. Oke, karena tadi sudah dijawab dengan baik dari sisi pelaku, kira-kira apa dampaknya bagi korban? Ada yang mau jawab? Saya. Oke, Mbak Renata silakan. Jadi tadi seperti yang kita bahas di awal perumpamaannya Bapak, dising bikin terasing Pak, baik korban sama pelakunya. Jadi korbannya itu dapat merasa terasing karena rumor-rumor yang nggak benar. Terus korbannya dapat merasa sakit hati karena merasa kayak kok aku disalahin karena berbuat sesuatu yang nggak salah gitu Pak. Oke, tepuk tangan Mbak Renata. Mbak Renata juga boleh menempel fit puzzle-nya. Sorry. Mbak Dona silakan dibaca. Bagaimana cara agar tidak menjadi pelaku dising? Oke, gimana cara agar tidak menjadi pelaku dising? Gimana cara? Caranya itu ya tetap berpikir positif Pak, tidak boleh berpikir negatif. Stay positive. Stay Ya, kita itu juga harus bijak menggunakan media sosial Pak. Kita tidak boleh semena-mena menyebarkan informasi orang lain. Bener banget Mbak Dona. Apa lagi Mbak Dona? Itu aja sih Pak. Tepuk tangan. Sudah sangat tepat dan lengkap. Boleh ditempel lagi Mbak Dona. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara mencegah menjadi pelaku dising. Lalu gimana caranya agar kita tidak mudah percaya dengan dising? Gimana? Kok saya Mas Pak? Sofa silakan. Oke, ini berhubungan sama poin yang sudah dalam observasi tadi Pak. Jadi kita tidak boleh menerima informasi mentah-mentah. Jadi kalau ada seorang yang kayak memberikan berita atau apa di sosial media gitu, apalagi konteksnya ini kan memperburuk nama orang lain gitu Pak. Nah, kita itu harus memeriksa kebenaran akan informasi tersebut gitu Pak. Oke, tepuk tangan Mas Sofa. Terakhir, Mas Izan.
Oh gitu ya Mas Sofan? Iya, Pak. Lanjut. Kalau dari saya sendiri lebih banyak lagi klarifikasi tentang apa misal ada yang menjelekkan orang, apakah beritanya itu benar-benar seperti yang disampaikan gitu Pak. Oke, tepuk tangan Mas Rizal. Lagi kartunya dari Mas Rizal ya. Oh iya, Bisa betul, Pak. baca. Siapa yang melakukan dissing dalam pementasan sosiodrama? Oke, siapa yang melakukan dissing? Yuk. Viola. Siapa tadi? Oke, silakan. Oh iya, Tanya. lengkap ya? Lengkap Mbak Dona? Oke, disimpan dulu Mbak Dona. Disimpan dulu. Oke, disimpan dulu. Oke. Karena yang lengkap Mbak Dona. Silahkan dibaca Mbak Dona. Dibaca. Jadi begini, isinya memilih untuk membalas sindiran dengan kebijaksanaan lebih kuat daripada sekedar membalas dengan kata-kata. Dalam ketenangan kita menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Gimana itu artinya sama kaitannya dengan cerita tadi? Kalau saya itu, menurut saya ya Pak ya, memilih untuk tidak membalas kejahatan orang lain itu benar Pak, memilih untuk tidak membalas itu lebih bijak karena nanti kebenarannya akan terungkap dengan sendiri. Oh iya. Terus untuk bilang Mbak Dona dapat hadiah. Aku balik ya. Oke, tepuk tangan Mbak Dona. Oke, bagi teman-teman yang fit puzzle-nya belum penuh nggak apa-apa. Disimpan dulu, semuanya disimpan dulu. Ditaruh di kantong fit puzzle-nya. Dibawa di bimbingan kelompok selanjutnya. Ada lagi dong, jangan berkecil hati. Yang penuh di bimbingan kelompok selanjutnya juga dapat hadiah dari Bapak. Enggak dibuang kayak kemarin berarti ya Pak? Oke. Jadi Mbak Dona minta tolong Mbak Dona Iya, Pak. bawa ya Ininya. fit puzzle-nya. Oh, jatuh. Isi ya? Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Kalau lengkap tuh kayak gini. Iya. Ya, oke. Jadi semuanya teman-teman harus penuh kayak gini fit puzzle-nya. Oke, sudah ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kepada kalian yang namanya adalah apa biasanya Bapak namanya LKPD-nya? Self seperti biasa. Instruksinya masih ingat? Masih. Jika nama dan juga nomornya diisikan 4 hal yang kalian dapatkan selama bimbingan kelompok. Kita sepakati dulu. Dikerjakan berapa menit? 3. 5 menit aja ya. Oke, 5 menit aja ya. Oke, langsung saja Bapak bagikan, langsung diisi juga. Dibagikan jangan sampai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan keluar. Ayo, 4 menit. 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. Sudah. Oke, sudah selesai? Ulang satu Pak? Belum, Kurang 1 Pak. menit ya. Sudah 4 menit berlalu nih. Ayo. Oke, sudah mau habis waktunya. Kalau sudah selesai diangkat semua. Ayo diangkat. Habis, sudah habis. Oke, ditaruh dulu. Oke, jangan ditambahin dulu apa. Ya. Oke, Bapak mau dengar hasil kesimpulan kalian, hasil pemahaman kalian selama bimbingan kelompok mungkin dari satu orang secara aja ya. Yang cowok dulu, siapa yang mau? Oke, Mas Boleh. Sofan. Ya. Kalau saya itu yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok, yang pertama itu harus bijak dalam sosial media. Terus ternyata bully itu juga bisa terjadi di sosial media Pak. Oke, Secara benar. online, hanya secara langsung gitu. Oke. Nah, terus jadi untuk menghindari bully yang berlangsung di sosmed, kita itu juga harus bisa memproses informasi yang kita terima. Tidak boleh menerima informasi secara mentah-mentah gitu Pak. Oke. Sama kita tidak boleh, tadi kalau berdasarkan sosial media tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Oke, tepuk tangan Mas Sofan. Oke, saya background-nya sudah sangat lengkap dari yang cewek. Apa nih? Kok malu-malu? Malu, Pak. Atau Bapak Saya. tunjuk? Oke, Mbak Renata. Oke.
Jadi yang pertama selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Yang kedua selalu double check informasi yang ada di internet karena tidak semuanya itu selalu benar. Bisa jadi nanti dising kayak Fanya tadi. Lalu yang ketiga selalu ingat kalau keburukan atau kejahatan yang kita lakukan itu bakal kembali ke diri kita. Lalu yang terakhir jangan mudah dikomporin sama orang lain gitu. Oke, teman-teman banyak. Oke, sepertinya teman-teman sudah menangkap ya hasil dari sosiodrama hari ini dengan sangat baik. Tepuk tangan dari kita semua. Silakan dikumpulkan ke bawah semuanya, termasuk pedoman observasi ya. Oke, dikumpulkan semua. Oke. Oh, fit puzzle-nya nggak dikumpulkan loh ya, dibawa sendiri-sendiri ya? Iya. Oke, terima kasih, nanti akan Bapak baca sebelum tidur ya, biar terbawa mimpi. Oke, sudah. Oke teman-teman, selanjutnya sebelum bimbingan kelompok berakhir itu biasanya Bapak kasih apa ke kalian? Evaluasi. Oke, terima kasih Mas Yuda sudah sangat ingat ya dengan rangkaian bimbingan kelompok kita yang sangat panjang. Instruksinya tetap sama. Silakan teman-teman dibawa diisikan nama dan juga centang-centang saja tanpa perlu di scoring. Oke, diisi sesuai dengan keadaan teman-teman. Ya. Sama ya, ada sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Siap. Oke, Bapak langsung bagikan saja untuk mempersingkat waktu biar teman-teman bisa segera pulang. 4 orang ya. 4 orang. Ternyata pas Bapak nantinya. Oke, berarti ya. Jangan lupa langsung cari besok dikumpulkan di mejanya Bapak ya. Siapa aman? Semuanya dipastikan nama dan juga rombonnya juga sudah terisi. Aman. Disimpan dulu, jangan dibaca-baca dulu karena kita akan tutup bimbingan Bapak hari ini. Oke, teman-teman tadi sudah belajar mengenai dising ya? Oke, sudah belajar mengenai dising dan harapannya sesuai yang Bapak bilang tadi, teman-teman tidak melakukan pelaku dising agar teman-teman menghindari pelaku dising. Oke, teman-teman tidak boleh melakukan dising pokoknya ya. Bisa berjanji? Janji. Oke, sudah. Lalu teman-teman, selanjutnya sebelum Bapak tutup seperti biasa Bapak akan bertanya gimana kesan-kesannya mengikuti sosiodrama dengan metode yang baru ini. Oke, mungkin satu orang aja karena Mas Rizal. Kalau dari saya sendiri seru ya Pak, karena yang kemarin-kemarin itu ada beberapa part yang membuat bosan gitu Pak, karena cuma membaca dan melihat film gitu Pak. Kalau ini benar-benar kita jalan semua, nggak ada yang diem aja gitu Pak. Jadi seru banget hari ini. Oke, teman-teman. Evaluasinya dari Mas Rizal itu ini lebih seru daripada 2 metode yang sebelumnya ya. Oke, mungkin nanti Bapak seterusnya akan cari metode-metode yang interaktif kayak gini ya. Biar teman-teman semua bisa andil dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kalau misalnya teman-teman ada evaluasi untuk Bapak terkait pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini, mungkin bisa dituliskan di baliknya ya. Siapa? Pak, waktunya kurang lama Pak. Oke, belakang ya. Oke, sudah. Pesan-pesan udah, evaluasi udah. Nah, rencana tindak lanjut. Oke. Nanti setelah bimbingan kelompok hari ini, minggu depan kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi. Tentunya di tempat dan waktu yang sama. Tentunya jangan telat ya teman-teman ya. Karena Bapak akan membawakan topik dan metode yang lebih menarik daripada hari ini. Nggak sabar. Oke. Dan juga fit puzzle-nya jangan sampai lupa dibawa. Nanti Mbak Duna akan bawa berikan fit puzzle yang baru. Dan nanti teman-teman harus lebih aktif lagi di bimbingan kelompok selanjutnya akan mendapatkan reward dari Bapak. Siapa yang nggak mau reward kayak gitu? Oke, karena sudah berakhir semua, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, sudah jelas? Sudah. Oke, karena kita tadi awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, jangan masih lagi ya? Ya, ganti saja. Oke, mungkin Ustadz Taufik. Amin. Oke, Mas Ustadz, silakan. Untuk menutup bimbingan pada hari ini, mari kita berdoa dari mulai. Alhamdulillah. Berdoa tidak saya sih. Oke, terima kasih Mas Taufik. Oke, kita sudah berada di akhir bimbingan ya teman-teman. Harapannya teman-teman nanti bisa menangkap dengan baik ya hasil dari pelaksanaan bimbingan Bapak hari ini dan teman-teman dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Bapak juga minta maaf apabila dalam pelaksanaan sosiodrama ada kesalahan dari Bapak, baik dalam kata maupun perbuatan Bapak minta maaf. Oke, sudah selesai bimbingan Bapak hari ini. Sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sudah tahu kan apa itu perilaku dissing? Ya kan, Stephanie? Ya, ayo join sama aku sama Donna. Bahas tuh guys. Jadi boleh ayo. Ayo. Tapi aku sambil lihat nggak apa-apa. Gak apa-apa. Halo, temen aku sekelas aku. Halo, Aku join ya. Iya, join. Nama main tugas nih. Tapi aku sama Lab boleh? Boleh. Halo, kalian teman aku Dona, dia baik banget. Halnya Aili. Nanti Instagram aku mention bawah ya. Iya. Bye. Nah, daripada kita melakukan perilaku dissing, lebih baik kita berusaha untuk tetap berpikiran positif dan menjauhkan pikiran-pikiran kita dari prasangka negatif. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dissing! Bikin asing. Sudah paham kan apa itu dissing? Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Benar, jangan terprovokasi. Gunakan media sosial dengan bijak. Laporkan dan selalu berpikir positif. Jangan unggah informasi pribadi tanpa izin. Ingat, dissing bikin terasing.